Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Petri Sandora, SPD SD, berasal dari SDN 14 Situmbu, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu kepala sekolah yang lulus dalam Sekolah Penggerak Angkatan 2 tahun 2022 ini, maka saya berkeinginan sekali untuk bisa mewujudkan sekolah yang betul-betul bisa melaksanakan kurikulum Merdeka secara maksimal. Sebenarnya ketika saya pertama kali mengikuti kegiatan seleksi sekolah penggerak ini, saya masih bertugas di SDN 02 Sumanik. Dan sebelum SK sekolah penggerak keluar, maka saya dipindahkan atau dimutasikan ke SD 14 Situmbu ini. Terus terang, ada kegambangan tersendiri ketika saya harus pindah dari SDN 02 Sumanik ke SDN 14 Situmbu ini. Pertama sekali tentu saja saya harus menyesuaikan diri dengan teman-teman yang masih baru di sini. Terus kemudian harus juga langsung melaksanakan kurikulum Merdeka di SD ini. Ketika saya dan teman-teman harus melaksanakan kurikulum Merdeka ini, walaupun sudah dibekali selama sebulan lebih, tapi kami merasa belum cukup karena pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara daring yang dilakukan dengan Google Meet. Di usia yang lebih dari setengah abad ini, tentu saja sudah banyak kekurangan kami dalam hal penggunaan IT. Tapi kami tetap berusaha agar bisa mengikutinya secara maksimal. Namun tetap saja kami merasa masih banyak kekurangan dalam menguasai materi-materi di kurikulum Merdeka, apalagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya melihat bahwa guru saya belum paham betul mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat modul ajar atau MPP yang berdiferensiasi, dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan karakternya masing-masing. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan belajar siswa. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran itu dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan guru adalah yang pertama melakukan pemetaan terhadap karakteristik peserta didik, yang kemudian merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, yang kita juga membutuhkan data yang akurat baik dari murid, dari orang tua, maupun dari lingkungannya. Terdapat 3 strategi diferensiasi, di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu saya harus bekerja keras dan pantang menyerah, memotivasi kawan-kawan untuk lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya mendorong kawan-kawan untuk belajar bersama melalui platform Merdeka Mengajar atau yang lebih familiar dengan PMM, dan juga menyarankan kepada teman-teman untuk mengikuti webinar-webinar yang sering diadakan oleh instansi yang ada. Kami terus belajar bersama kawan-kawan, dan karena kami punya dana bos kinerja yang diberikan pemerintah sebanyak 80 juta, maka di samping terus menambah ilmu dengan belajar secara mandiri di platform Merdeka Belajar, kami juga mulai mengadakan IHT atau in-house training bersama teman-teman di sekolah di bawah pimpinan pengawas kami.
Di sini kami semakin paham dan kami melanjutkan lagi pelatihan-pelatihan dengan beberapa orang narasumber provinsi, diantaranya Ibu Sylvie Hertia MPD, Ibu Riza Sapriani MPD, yang merupakan fasilitator dalam program sekolah pengira ini. Dan terakhir dengan Bapak Suprianto SPDMP, yang merupakan Widya Prada di DB PNP Padang. Pelatihan-pelatihan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas kami Bapak Suhandi SPD, MN, dan juga Sekretaris Dinas Pendidikan. Dan juga terus selalu dihadiri oleh pengawas-pengawas kami. Ketika kami menerima pelatihan dari Pak Suprianto, kami betul-betul mencobakan bagaimana mengadakan tes diagnostik itu dengan menggunakan puisi, langkah awal untuk pembelajaran berdiferensiasi. Sangat menarik dan menantang. Kami juga mencobakan puisi ini kepada anak-anak. Tapi masih juga terkendala karena tidak semua anak pakai HP dan juga tidak semua siswa punya paket data. Dan yang paling kami sangat berbangga hati karena ketika mengadakan pelatihan ini kami juga melibatkan seluruh guru kelas 1 dan kelas 4 serta guru PAI dan PJOK sekecamatan Selimpaun. Kami berasumsi bahwa kami juga harus berbagi, membantu teman-teman lain yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Karena sekolah-sekolah itu tidak mempunyai dana untuk melaksanakan pelatihan. Sampai hari ini kami mulai memahami dan mulai melaksanakan apa yang telah kami terima dari narasumber. Saya mulai menyarankan kepada guru-guru untuk mengadakan tes diagnostik. Kemudian juga mulai secara perlahan membuat modul ajar dan RPP yang berdiferensiasi, walaupun pada awalnya masih memodifikasi modul ajar dari kementerian. Tapi sekarang perlahan mulai belajar membuat RPP sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam memonitoring guru-guru di sekolah, sudah kami lakukan dengan selalu mengadakan tukar pikiran, mengadakan supervisi, baik supervisi perangkat, supervisi rencana pelaksanaan pembelajaran, dan tentu saja supervisi pelaksanaan pembelajaran juga asesmen. Kami terus merefleksi diri kami bersama teman-teman di sekolah untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kami. Begitupun dalam hal kegiatan ekstrakurikuler, kami juga menerapkan secara berdiferensiasi sesuai bakat dan minat anak kami. Kami mulai juga dengan menyeleksi siswa sesuai dengan keinginannya. Ada yang suka menari, menyanyi, olahraga, pramuka, tafis, musik, dan bagi anak-anak yang suka memukul-mukul meja, ada juga drum bandnya. Tidak terasa capek ketika melihat anak-anak melakukan kegiatan dengan penuh semangat dan ceria. Begitupun untuk proyek pembuatan profil belajar Pancasila di sekolah kami. Pada semester ini kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Sampah Dibuang Sayang, Sayang Dibuang Sampah. Dalam P5 ini, kami menerapkan dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli lingkungan, kerjasama, mandiri, dan kreatif kepada siswa. Di kegiatan kami ini, kami menjadikan sampah menjadi barang bekas yang bermanfaat. Dan setelah melihat hasilnya, betul, ternyata banyak yang berdiferensiasi itu terlihat. Ada yang suka membuat bunga, ada yang membuat pajangan, dan juga ada yang membuat pot. Terakhir kita juga sudah mulai membuat komposter mini yang menjadi target kita pada hari nanti. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Guru-guru harus tetap bersikap positif untuk tetap dapat bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran ini. Teruslah belajar dengan pengalaman yang bisa didapatkan dari teman sejawat. Kemudian saling mendukung dan memberi semangat dengan teman sesama teman sejawat, menerapkan apa yang kita peroleh dan terus berusaha untuk secara keseluruhan kami telah menerapkan kurikulum merdeka ini semampu yang kami bisa. Tetapi tentu saja kami masih butuh tambahan-tambahan pelajaran dari orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Dan kami juga akan tetap memakai kurikulum merdeka, platform Merdeka Belajar, dan mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh Kemendikbud. Dan juga pada hari ini kami siap melaksanakan kurikulum merdeka dan tetap mendukung tema HGN pada tahun ini, yaitu serentak berinovasi mewujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.